Sekarang kita sudah terhubung dengan relawan Mercy Fikri Rofiul Haq yang akan melaporkan kondisi dan situasi terkini dari Gaza, Palestina. Assalamualaikum, selamat pagi Fikri. Bagaimana kondisi terkini di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari waktu Gaza, Mas Ijol dan juga Mbak Fatima. Memang sampai detik ini pihak Zionis Israel tidak menghentikan serangannya ke masyarakat sipil yang ada di jalur Gaza. Beberapa menit yang lalu kami mendapatkan informasi dari Al Jazeera bahwa Israel melakukan serangan di kota Deir Balah sehingga ada beberapa warga yang mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit Syuhada Al-Aqsa yang ada di kota Deir Balah, jalur Gaza bagian tengah. Sementara di kota Nusairot pada satu hari ini memang serangan Israel begitu intens di beberapa titik yang ada di kota Nusairot. Bahkan ada beberapa jurnalis yang sedang meliput kondisi di sana dan juga pertahanan sipil sedang memadamkan api akibat pemboman Zionis Israel hampir menjadi target sasaran Israel saat mereka tugas. Dan dalam 10 hari terakhir ini memang Israel melakukan serangan terhadap 8 sekolah, 6 diantaranya adalah sekolah UNRWA ataupun sekolah milik PBB. Serangan terakhir itu terjadi pada Kamis lalu, di mana Israel melakukan serangan terhadap sekolah Al-Falah yang ada di kota Zaitun di Gaza City, sehingga mengakibatkan 1 orang meninggal dan juga 8 lainnya mengalami luka-luka. Dan Israel memang tidak pandang bulu mereka menargetkan masyarakat sipil yang ada di jalur Gaza. Bahkan keluarga dari seorang wartawan Palestina menjadi target. Adik perempuannya serta anak dari adik perempuannya yang masih balita pun syahid akibat pemboman rumahnya yang ada di jalur Gaza. Dan update dari Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan sejak 7 Oktober lalu sampai hari ini korban yang meninggal dari masyarakat Palestina mencapai 38.800 lebih, di mana 16.000 adalah anak-anak dan 10.000 lebih dari kalangan wanita, serta 500 dari tenaga medis dan 153 dari jurnalis yang ikut serta menjadi target sasaran Israel sejak 7 Oktober lalu. Sementara korban luka-luka menyentuh angka 89.500 lebih, di mana sekali lagi 74% dari korban perang atau genosida yang dilakukan oleh pihak Israel terhadap masyarakat Palestina ini adalah anak-anak dan juga perempuan. Memang Israel juga memang sering kali melakukan serangan darat di jalur Gaza. Bahkan ketika mereka melakukan serangan-serangan darat itu, mereka melakukan penculikan terhadap masyarakat sipil yang ada di jalur Gaza. Di antaranya adalah seorang tunanetra yang berasal dari kota Jabaliyah, jalur Gaza bagian utara. Setelah berbulan-bulan diculik dan akhirnya dibebaskan, seorang tunanetra ini menceritakan kengerian dan juga kekejian oleh pihak Israel yang dilakukan pada sandera-sandera ataupun masyarakat sipil yang sedang ada di penjara Palestina. Begitu kejam dan begitu keji yang dilakukan oleh pihak Israel terhadapnya, dan bahkan mereka mendapatkan siksaan yang begitu berat, disetrum oleh listrik dan juga menjadi dan juga disiksa secara fisik maupun secara mental. Dan seorang tentara Israel juga merekam ada beberapa masyarakat sipil Palestina yang dilepaskan akibat penculikan dan disiksa selama berminggu-minggu. Dan bahkan yang lebih naasnya lagi adalah dari beberapa laporan dari sejumlah wartawan yang ada di jalur Gaza, bahwa banyak sandera-sandera yang setelah mendapatkan penyiksaan di penjara-penjara Israel, setelah mereka kembali atau dilepaskan oleh pihak Israel di jalur Gaza dan mereka mencapai titik-titik pertemuan, mereka dibom oleh pihak Israel, sehingga banyak sandera-sandera sebenarnya yang tidak selamat akibat pemboman Israel yang terus-menerus. Dan bukan hanya saja di jalur Gaza, namun memang situasi juga di tepi barat cukup panas, di mana pemukim ilegal Israel menyerang desa Buaro dan juga Burin yang ada di kota Nablus di tepi barat Palestina.
Dan akibat serangan yang tidak henti-hentinya dan juga blokade yang dilakukan oleh Israel terus-menerus, terdapat 436 pasien kanker yang meninggal sejak awal perang atau sejak 7 Oktober lalu. Memang banyak sekali memang masyarakat Palestina yang menderita penyakit yang harus mendapatkan perawatan ke luar negeri, namun mereka tidak mendapatkan akses untuk keluar akibat blokade yang dilakukan oleh Israel, terutama serangan darat di kota Rafah yang mengakibatkan border Rafah untuk bukan hanya saja untuk memasukkan bantuan-bantuan, namun border Rafah ini juga menjadi salah satu pintu untuk masyarakat Palestina untuk berobat ke luar negeri. Namun sampai saat ini border tersebut masih tertutup dan masih belum bisa diakses oleh masyarakat Palestina. Dan dari laporan satelit Al Jazeera mengatakan bahwa 60% ladang pertanian yang ada di jalur Gaza ini rusak dan juga menjadi medan pertempuran. Akibatnya masyarakat Gaza juga sangat sulit sekali untuk bercocok tanam, dan banyak saat ini terjadi kelaparan yang diderita oleh masyarakat Palestina. Mas Ijol. Baik, terima kasih Fikri mengabarkan langsung dari Gaza, Palestina. Kami akan menunggu update berikutnya dari Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.